Aku selalu diremehkan adik ipar. Kubuat ia malu di pesta pernikahannya. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, menjalani hari-hariku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan kesederhanaan yang sudah kupilih sendiri. Pagi-pagi sekali, aku bangun untuk menyiapkan sarapan bagi Mas Guntur, suamiku, sebelum ia berangkat bekerja. Rutinitas ini sudah menjadi kebiasaanku sejak kami menikah 5 tahun lalu. Aku tidak pernah keberatan menjalani peran sebagai istri yang mengurus rumah, memasak, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Aku memiliki bisnis daring yang cukup sukses. Bisnis ini bermula dari kegemaranku membuat kerajinan tangan, sesuatu yang awalnya kulakukan untuk mengisi waktu luang. Seiring berjalannya waktu, aku mulai mendapatkan pesanan dari teman-teman, lalu dari orang-orang yang tidak kukenal melalui media sosial. Aku mulai membangun merek sendiri, lengkap dengan kemasan yang menarik dan pemasaran yang cermat. Aku melakukannya secara diam-diam, bukan karena aku merasa bisnis ini tidak layak diketahui, tetapi karena aku tahu bagaimana reaksi orang-orang di sekitarku, terutama Vika, adik iparku. Vika selalu menjadi sosok yang gemar merendahkanku. Ia adalah tipe perempuan karir yang selalu membanggakan pencapaiannya di dunia kerja. Setiap kali ia datang ke rumah, ada saja komentar pedas yang ia lontarkan. Jika bukan soal cara masakku, pasti soal penampilanku yang menurutnya terlalu sederhana. Dinda, kamu harus lebih memperhatikan diri sendiri. Jangan kayak ibu-ibu yang kerjaannya di dapur terus, katanya suatu kali, saat ia melihatku mengenakan daster biasa dengan rambut diikat seadanya. Aku hanya tersenyum dan tidak membalas. Aku tahu, membantah hanya akan memperpanjang konflik. Mas Guntur pun tampaknya tidak terlalu peduli dengan ucapan adiknya. Ia tidak pernah membelaku secara langsung, tapi juga tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mendukung Vika. Kadang, aku berharap Mas Guntur bisa lebih vokal dalam membelaku, tapi aku juga paham bahwa ia tidak suka konfrontasi, apalagi dengan keluarganya sendiri. Setelah Vika pergi, aku duduk di meja kerjaku, mengamati pesanan yang masuk hari itu. Setiap kali melihat namaku di daftar transferan, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya aku bekerja di balik layar. Aku harus mengatur waktu antara mengurus rumah, melayani suami, dan menjalankan bisnis ini. Aku melakukan semuanya sendirian, tanpa bantuan siapapun, dan tanpa sepengetahuan siapapun. Namun, aku sadar bahwa selama ini aku hidup dalam bayang-bayang. Aku menyembunyikan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa terus menjaga rahasia ini? Apakah akan tiba saatnya aku harus mengungkapkan semuanya? Ataukah lebih baik tetap seperti ini, membiarkan orang lain berpikir bahwa aku hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak melakukan apa-apa selain memasak dan membersihkan rumah? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu kembali bekerja. Aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Tapi untuk saat ini, biarlah aku menikmati peranku sebagai sosok yang bekerja dalam diam. Seseorang yang mungkin dipandang sebelah mata, tetapi diam-diam sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Acara keluarga besar kali ini diadakan di rumah mertua. Seperti biasa, semua anggota keluarga berkumpul, berbincang, dan menikmati hidangan yang disiapkan. Aku datang bersama Mas Guntur dengan membawa kue buatan sendiri, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaanku setiap kali ada acara keluarga. Aku menata kue-kue itu di meja makan dengan hati-hati, berharap setidaknya ada yang menghargai usahaku. Namun, begitu aku berbalik, aku melihat Vika datang dengan langkah percaya diri, mengenakan gaun mahal yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan emas yang tampak mencolok, dan tas bermerek menggantung di lengannya. "Hai semua," sapanya dengan suara ceria yang sedikit dibuat-buat. Semua mata langsung tertuju padanya, termasuk mataku. Aku sudah terbiasa dengan cara Vika memasuki ruangan seolah-olah ia adalah pusat perhatian, jadi aku tidak terlalu ambil pusing. Vika dengan anggun melangkah ke arah meja makan dan melirik kue-kue buatanku. Ia mengambil salah satu, meneliti sebentar,
lalu menggigitnya perlahan. Aku menunggu reaksinya, berharap kali ini ia akan menghargai usahaku. Tapi tentu saja harapanku sia-sia. Ia mengernyit, seolah-olah baru saja mencicipi sesuatu yang tidak enak. "Dinda, ini enak sih, tapi mungkin kurang lembut, ya?" Katanya dengan nada manis yang terdengar seperti ejekan terselubung. Aku hanya tersenyum tipis. "Oh, mungkin karena aku pakai resep baru." Vika mengangkat bahu. "Coba deh belajar lebih banyak. Sekarang kan banyak kelas baking online. Sayang kalau kamu di rumah terus tapi nggak mengembangkan skill." Komentarnya membuatku ingin tertawa dalam hati. Jika saja ia tahu bahwa aku tidak hanya sekadar membuat kue untuk acara keluarga, melainkan juga menjalankan bisnis dengan omset jutaan per bulan, mungkin ia akan berhenti meremehkanku. Namun, aku tetap diam. Aku tidak ingin membuang energi untuk berdebat dengannya. Setelah puas mengoreksi kue buatanku, Vika beralih ke topik lain. Seperti yang sudah kuduga, ia mulai berbicara tentang karirnya yang gemilang. "Kalian tahu nggak? Kantorku baru saja menugaskan aku untuk menangani klien besar. Proyek ini nilainya miliaran, dan aku dipercaya untuk jadi kepala tim." Aku sih nggak kaget. "Ya, dari awal memang mereka tahu kalau aku punya kemampuan," katanya sambil tertawa kecil. Beberapa anggota keluarga memberikan pujian, termasuk ibu mertua yang tampak bangga dengan pencapaian Vika. Aku hanya diam, menyesap teh hangatku perlahan. Aku tidak iri dengan keberhasilan Vika. Aku hanya merasa jengah dengan cara ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama denganku. Lalu, tiba-tiba saja ia menoleh ke arahku dengan ekspresi yang sedikit terlalu antusias. Aku tahu itu pertanda buruk. "Dinda, kamu kapan mau kerja juga? Sayang loh, kalau cuma di rumah terus. Sekarang cari uang tuh gampang banget, asal mau usaha. Jangan cuma ngandelin Mas Guntur aja." Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena aku merasa tersinggung, tapi lebih karena aku ingin sekali mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin berkata bahwa aku tidak bergantung pada siapapun. Aku ingin menyodorkan ponselku, menunjukkan laporan penjualan bulananku, dan melihat ekspresi kagetnya saat menyadari bahwa aku lebih sukses dari yang ia kira. Namun, aku menahan diri. Aku tersenyum kecil dan berkata, "Aku sudah cukup nyaman dengan apa yang aku jalani sekarang, Vika." Vika tertawa kecil, lalu melirik Mas Guntur yang duduk di sebelahku. "Mas, kamu nggak kepikiran biar Dinda kerja juga? Biar dia punya penghasilan sendiri. Bukan apa-apa, sih. Tapi kan lebih baik kalau istri bisa mandiri." Aku menoleh ke arah Mas Guntur, berharap kali ini ia akan mengatakan sesuatu yang membelaku. Tapi seperti biasa, suamiku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Dinda sudah melakukan banyak hal di rumah. Itu juga pekerjaan yang gak mudah." Aku bisa melihat ekspresi Vika yang seolah berkata, alasan klasik, tapi ia memilih untuk tidak membalas langsung. Ia hanya tersenyum dan kembali menyantap makanannya, seolah puas karena berhasil menyisipkan sedikit hinaan dalam percakapan tadi. Aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan berbincang dengan anggota keluarga lain, tapi kata-kata Vika terus terngiang di kepalaku. Bukan karena aku merasa rendah diri, tapi karena aku mulai merasa lelah menghadapi sikapnya. Sejak awal pernikahanku dengan Mas Guntur, aku sudah terbiasa dengan komentar-komentar seperti itu. Awalnya, aku bisa mengabaikannya. Namun, semakin lama, aku semakin merasa bahwa diam saja tidak selalu menjadi solusi. Mungkin selama ini aku memilih menyembunyikan bisnisku karena aku tidak ingin ribut. Aku tidak ingin mereka tahu dan kemudian menilai atau membandingkan pencapaianku dengan standar mereka sendiri. Tapi malam ini, aku mulai mempertanyakan, apakah aku benar-benar perlu terus merahasiakan semuanya? Ataukah sudah saatnya aku menunjukkan siapa diriku sebenarnya? Aku menghela napas, berusaha mengusir kegelisahan yang muncul. Untuk saat ini, aku memilih tetap diam. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, hari di mana aku akan mengungkapkan semuanya semakin dekat. Hari itu aku sedang duduk di ruang kerja kecil di sudut rumah, sibuk membalas pesan dari pelanggan yang ingin memesan produk kerajinan tanganku. Sejak bisnis ini berkembang, aku semakin sibuk, tapi aku menikmatinya. Ada rasa puas yang muncul setiap kali melihat jumlah pesanan bertambah dan saldo rekeningku meningkat. Namun, di balik kesibukan itu,
Ada satu hal yang selalu kupastikan. Aku harus merahasiakan semuanya dari keluarga, terutama dari Vika. Aku tahu jika Vika mengetahui bisnis ini, ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari celah untuk meremehkanku, menganggap bisnis ini hanya usaha kecil yang tidak berarti dibandingkan dengan pekerjaannya di perusahaan besar. Aku tidak ingin menghadapi komentar pedasnya, tidak ingin berdebat, dan tidak ingin memberinya alasan untuk kembali merendahkanku. Seminggu kemudian, keluarga besar kembali berkumpul di rumah mertua. Kali ini, suasana lebih meriah dari biasanya. Sejak tadi, ibu mertua terlihat sibuk di dapur, memastikan semua hidangan tersaji dengan sempurna. Para anggota keluarga datang dengan pakaian yang lebih rapi dari biasanya, seolah-olah ini bukan sekadar pertemuan biasa. Aku tidak tahu ada apa, tapi firasatku mengatakan bahwa sesuatu yang penting akan diumumkan. Aku duduk di sudut ruang tamu, mengamati keramaian sambil menikmati segelas teh hangat. Mas Guntur sibuk mengobrol dengan ayahnya, sementara Vika berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi puas. Ia mengenakan gaun berwarna merah marun yang elegan, rambutnya ditata sempurna, dan riasannya tampak lebih menonjol dari biasanya. Ada kilauan antusiasme di matanya, seolah-olah ia adalah bintang utama dalam acara ini. Ketika semua anggota keluarga sudah berkumpul, ibu mertua akhirnya berdiri dan menarik napas panjang sebelum berbicara. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk silaturahmi, tapi juga untuk merayakan kabar bahagia, katanya dengan senyum lebar. Vika, anak bungsu kami, telah menerima lamaran dari seorang pria luar biasa. Dia adalah Adit, seorang pengusaha sukses yang sangat baik dan bertanggung jawab. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku membeku di tempatku, terkejut dengan pengumuman ini. Vika bertunangan? Aku bahkan belum pernah mendengar namanya disebut sebelumnya. Vika tersenyum bangga, lalu dengan gaya dramatisnya, ia mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilauan. Aku sangat bahagia, dan aku yakin Adit adalah pria terbaik untukku, katanya dengan penuh percaya diri. Aku mencoba mencerna situasi ini. Aku bukan orang yang iri atau tidak bahagia dengan kebahagiaan orang lain, tapi ada sesuatu dalam cara Vika mengumumkannya yang membuatku merasa tidak nyaman. Ia menatapku sekilas, seolah menunggu reaksiku. Aku tahu ini bukan sekadar pengumuman biasa. Ini adalah momen di mana ia ingin membuktikan bahwa hidupnya lebih baik dariku. Kami akan mengadakan pesta pertunangan dalam waktu dekat, lanjut Vika. Dan tentu saja, pernikahan kami akan menjadi acara paling megah tahun ini. Aku menyesap tehku pelan, mencoba menahan keinginan untuk mengangkat alis. Pernikahan paling megah tahun ini? Itu terdengar seperti klaim yang berlebihan. Tapi tentu saja, ini Vika. Ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membanggakan dirinya sendiri. Setelah pengumuman itu, para anggota keluarga mulai mengerumuni Vika, mengucapkan selamat dan bertanya-tanya tentang calon suaminya. Aku masih duduk di tempatku, mencoba mengamati situasi dengan lebih jernih. Aku menyadari sesuatu yang aneh. Tidak seperti kebanyakan pasangan yang baru bertunangan, Vika tampak lebih sibuk memamerkan cincinnya daripada berbicara tentang Adit. Ia tidak bercerita tentang bagaimana mereka bertemu, bagaimana perasaannya terhadap pria itu, atau hal-hal pribadi lainnya yang biasanya dikatakan oleh seseorang yang benar-benar jatuh cinta. Aku melirik ke arah Mas Guntur dan berbisik pelan. Kamu pernah bertemu Adit? Mas Guntur menggeleng. Enggak pernah. Aku juga baru dengar tentang ini hari ini. Aku mengernyit. Ini aneh. Seorang wanita seperti Vika, yang selalu mencari validasi, biasanya akan sibuk memamerkan hubungannya sejak awal. Tapi kali ini, ia memilih untuk merahasiakannya sampai detik terakhir. Kenapa? Vika, yang sepertinya menyadari tatapanku, tiba-tiba mendekat dan duduk di sebelahku. Ia tersenyum manis, tapi ada nada kemenangan dalam suaranya. Dinda, kamu nggak kasih selamat. Aku tersenyum kecil. Selamat, Vika. Semoga semuanya lancar. Ia tertawa kecil dan melirik cincinnya lagi. Aku benar-benar beruntung, ya? Adit itu luar biasa. Pengusaha sukses, tampan, dan tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Aku mengangguk pelan. Bagus kalau begitu. Vika memiringkan kepalanya sedikit, menatapku dengan tatapan menilai.
Kamu kapan mau nyusul bikin pesta besar? Aku tahu kamu gak bisa ngalahin pernikahan aku nanti, tapi setidaknya coba. Lah. Aku menahan napas, mencoba tetap sabar. Aku tidak ingin membalas perkataannya dengan sinis, meskipun aku tergoda untuk mengatakan sesuatu yang menyadarkan dirinya. Aku gak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Fik, jawabku akhirnya. Yang penting adalah pernikahan itu sendiri, bukan seberapa mewah pestanya. Vika tertawa kecil. Oh, Dinda, kamu memang selalu rendah hati, ya. Tapi dari caranya bicara, aku tahu ia sedang mengejekku. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak akan terpancing. Namun, di dalam hatiku, ada sesuatu yang mengganjal. Aku tidak mengenal Adit, dan sesuatu tentang pertunangan ini terasa aneh. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku saja, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, aku harus mencari tahu. Malam itu, setelah acara keluarga selesai dan rumah kembali sunyi, aku duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselku. Pikiranku masih dipenuhi oleh pertunangan Vika. Ada sesuatu yang terasa janggal, sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Tapi yang lebih menggangguku adalah sikap Vika yang semakin sombong dan suka meremehkanku. Aku menghela napas panjang, lalu melirik ke arah Mas Guntur yang sedang duduk di kursi kerja di sudut ruangan. Ia tampak santai, membaca sesuatu di laptopnya. Aku merasa ini saat yang tepat untuk membicarakan perasaanku. Mas, panggilku pelan. Mas Guntur menoleh sekilas, masih dengan ekspresi santai. Aku mau ngomong sesuatu. Ia akhirnya menutup laptopnya dan menatapku. Apa? Aku menggigit bibir bawahku, mencoba merangkai kata-kata dengan hati-hati. Mas nggak merasa kalau Vika sering terlalu berlebihan. Mas Guntur mengangkat alisnya. Maksudnya? Aku menarik napas dalam-dalam. Setiap kali ada acara keluarga, dia selalu pamer dan ngomong dengan nada merendahkan. Dia terus membandingkan hidupnya dengan hidupku, seolah-olah aku ini cuma istri yang gak punya kontribusi apa-apa. Mas Guntur menghela napas dan mengusap wajahnya. Dinda, itu cuma gaya bicara Vika. Dia memang suka pamer, tapi dia gak bermaksud jahat. Aku merasakan sesuatu mencubit hatiku. Gak bermaksud jahat, ulangku pelan. Mas, dia jelas-jelas meremehkan aku. Dia selalu menyindirku soal pekerjaan, soal bisnis kecilku, bahkan soal pernikahan kita. Mas benar-benar nggak lihat itu. Mas Guntur menatapku, lalu menggeleng pelan. Dinda, kamu terlalu sensitif. Aku terdiam, merasakan gelombang emosi mulai naik ke dadaku. Sensitif? Jadi aku yang salah sekarang? Aku cuma capek, Mas, kataku dengan suara yang lebih pelan. Aku selalu mencoba bersikap baik, tapi Vika terus-terusan memperlakukan aku seperti ini. Aku nggak minta Mas membelaku setiap saat, tapi setidaknya Mas bisa bilang sesuatu kalau dia mulai keterlaluan. Mas Guntur bersandar di kursinya dan menghela napas panjang. Dinda, kita ini keluarga. Vika itu adikku. Aku nggak bisa begitu saja menegurnya hanya karena kamu merasa tersinggung. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Lebih karena aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Jadi kalau aku yang terus-terusan dihina, Mas nggak akan bilang apa-apa? Karena dia adik Mas. Bukan begitu, katanya cepat. Tapi aku cuma nggak mau memperkeruh suasana. Lagi pula, kamu kan tahu gimana Vika. Kalau diladeni, dia makin menjadi. Aku menatapnya dengan perasaan kecewa. Jadi solusinya adalah membiarkannya terus merendahkan aku. Mas Guntur tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat ia berusaha mencari kata-kata yang tepat, tapi dalam prosesnya, aku sudah tahu jawabannya. Ia tidak ingin konflik. Ia tidak ingin ribut dengan adiknya, bahkan jika itu berarti membiarkanku terus berada di posisi yang tidak nyaman. Aku menatap lantai, mencoba menahan perasaan yang semakin mengganjal di dadaku. Mas, aku ini istri Mas, kataku akhirnya. Aku butuh tahu bahwa Mas ada di pihakku, bahwa Mas menghargai aku dan gak cuma diam saat aku diperlakukan seperti ini. Mas Guntur mengusap wajahnya lagi, lalu bangkit dari kursinya dan duduk di sebelahku. Ia menggenggam tanganku, mencoba menenangkan.
Dinda, aku nggak mau kamu merasa seperti ini. Aku tahu Vika memang keras kepala, tapi dia bukan orang jahat. Aku janji, aku akan coba bicara sama dia kalau dia mulai kelewatan. Aku menatapnya dalam-dalam. Benar, Mas? Atau Mas cuma bilang begitu supaya aku berhenti membahas ini? Mas Guntur terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Aku janji. Aku ingin percaya. Aku ingin berpikir bahwa Mas Guntur benar-benar akan membelaku jika situasi memburuk. Tapi di dalam hati, ada bagian dariku yang masih ragu. Aku tahu Mas Guntur adalah orang yang menghindari konflik. Ia lebih memilih diam daripada memperburuk keadaan. Tapi apakah itu berarti aku harus terus menahan perasaanku? Apakah itu berarti aku harus terus menjadi orang yang mengalah? Malam itu, aku tidur dengan banyak pikiran di kepalaku. Aku mencintai Mas Guntur, tapi untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa sendirian. Pagi itu, aku bangun dengan kepala yang masih penuh dengan perasaan tidak nyaman. Percakapanku dengan Mas Guntur semalam terus berputar di pikiranku, membuatku semakin sadar bahwa selama ini aku memang lebih sering menelan segala perasaanku sendiri. Aku mendesah pelan, berusaha menenangkan diri sebelum bangkit dari tempat tidur dan bersiap untuk menjalani hari. Aku berjalan ke ruang kerja kecilku di sudut rumah, tempat di mana aku mengelola bisnis daringku. Meja kayu di sana dipenuhi dengan laptop, buku catatan, dan tumpukan dokumen pesanan yang terus bertambah setiap harinya. Aku duduk dan membuka laptop, mengecek notifikasi dari para pelanggan. Bisnisku berkembang pesat, lebih cepat dari yang aku duga. Aku bahkan mulai mempertimbangkan untuk merekrut karyawan tambahan untuk membantu produksi dan pengiriman. Aku tersenyum kecil, merasa bangga dengan pencapaianku sendiri. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk sampai di titik ini. Setiap malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai dan setelah Mas Guntur tidur, aku akan duduk di sini, mengurus pesanan, berkomunikasi dengan pelanggan, dan mencari cara untuk mengembangkan bisnis ini lebih jauh. Aku melakukannya bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, melainkan karena aku mencintai pekerjaan ini. Namun, kebahagiaanku seketika buyar saat mendengar suara bel rumah berbunyi. Aku melirik jam di dinding. Masih terlalu pagi untuk tamu. Aku segera bangkit dan menuju pintu depan, membuka pintu dengan sedikit was-was. Di sana, berdiri seseorang yang sama sekali tidak kuharapkan, Vika. Ia mengenakan pakaian kasual yang tetap terlihat mahal, dengan kacamata hitam bertengger di atas kepalanya. Ia memeluk sebuah tas tangan bermerek, dan ekspresinya tampak sedikit tidak sabar. Pagi-pagi begini, tumben datang, kataku, berusaha terdengar ramah meskipun aku masih merasa sedikit kesal dengan sikapnya akhir-akhir ini. Vika menyeringai. Aku kebetulan lewat dan kepikiran mampir sebentar. Mas Guntur ada. Aku menggeleng. Dia sudah berangkat kerja. Oh, ya sudah. Vika melenggang masuk begitu saja tanpa menunggu undangan. Seperti biasa. Aku menutup pintu dengan perasaan sedikit terganggu dan mengikutinya ke ruang tamu. Vika menjatuhkan dirinya di sofa dan mulai melihat-lihat sekitar dengan tatapan menilai. Rumah kamu masih sama aja. Ya, nggak ada renovasi atau dekorasi baru. Aku menekan napas, berusaha menahan diri untuk tidak membalas sindiran halusnya. Kami nyaman seperti ini, jawabku singkat. Vika mengangkat bahu dan mulai menggulir layar ponselnya, seolah-olah ia sudah bosan dengan pembicaraan ini. Aku pun beranjak, hendak kembali ke ruang kerja, saat tiba-tiba suara notifikasi dari ponselku berbunyi. Dan itulah awal dari segalanya. Ponselku tergeletak di meja ruang tamu, tak jauh dari tempat Vika duduk. Aku baru saja akan mengambilnya ketika Vika tiba-tiba menyambar ponsel itu lebih dulu. Matanya langsung tertuju pada layar. Aku menahan napas. Di layar, terpampang jelas sebuah notifikasi dari platform pembayaran online. Konfirmasi transfer masuk dalam jumlah besar. Vika mengangkat alisnya, lalu menatapku dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Dinda, ini apa? Tanyanya, nadanya setengah terkejut, setengah curiga. Aku mencoba bersikap santai, meskipun di dalam hatiku aku mulai panik. Oh, itu, bisnis kecilku, jawabku sambil mengulurkan tangan, berharap ia akan mengembalikan ponselku tanpa banyak bertanya. Namun, alih-alih menyerahkan ponsel itu,
Vika malah menatap layar lebih lama, seolah-olah sedang mencerna sesuatu. Bisnis kecil? 55 juta lebih masuk ke rekeningmu, dan kamu masih nyebut ini bisnis kecil. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan bisnis ini selamanya. Tapi aku juga tidak ingin Vika mengetahuinya dengan cara seperti ini. Aku nggak pernah tahu kamu punya usaha sendiri, kata Vika, sekarang benar-benar menatapku. Kenapa nggak pernah cerita? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Karena aku lebih nyaman seperti ini, Vika. Aku menjalankan bisnis ini tanpa harus membuktikan apa-apa ke siapapun. Vika menyandarkan tubuhnya ke sofa, matanya masih berbinar penuh rasa ingin tahu. Menarik, katanya pelan, seolah-olah sedang menyusun sesuatu di kepalanya. Jadi selama ini kamu diam-diam sukses? Kamu nggak takut Mas Guntur tersinggung karena kamu nggak bilang apa-apa? Aku mengernyit. Mas Guntur tahu kok tentang bisnisku ini, tapi memang kami sepakat untuk tidak mengatakannya pada siapapun. Ia tersenyum kecil. Kamu memang sengaja merahasiakannya karena kamu takut dibandingin sama aku. Aku menatapnya tajam. Ini bukan tentang kamu, Vika. Vika tertawa kecil, lalu akhirnya mengembalikan ponselku. Santai, aku cuma penasaran. Tapi ini menarik. Bisnis macam apa sih sampai bisa dapat transferan sebesar ini? Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Aku menjual kerajinan tangan secara online. Produk-produk yang aku buat ternyata cukup laris di luar negeri. Vika mengangkat alis. Luar negeri? Wah, aku nggak nyangka, Dinda. Ia menatapku lebih lama, lalu menyeringai. Tapi tetap aja, bisnis kecil kayak gini nggak bisa dibandingin sama karir profesional sepertiku. Aku mendesah. Tentu saja, Vika tetap Vika. Ia bangkit dari sofa, merapikan tasnya. Ya sudah, aku harus pergi. Tapi jangan khawatir, aku nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Biar tetap jadi rahasia kecil, kamu, katanya dengan nada yang sulit diartikan, sebelum akhirnya berjalan keluar dari rumah. Aku menatap punggungnya dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai kata-katanya. Tapi satu hal yang pasti, Vika kini tahu tentang bisnisku. Dan entah kenapa, aku merasa ini bukan pertanda baik. Setelah pertemuan tak terduga itu, aku tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah dari pikiranku. Meskipun Vika mengatakan bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang bisnisku, ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuatku tidak yakin. Aku mengenal Vika. Dia bukan tipe orang yang bisa diam setelah menemukan sesuatu yang menurutnya menarik, apalagi jika itu menyangkutku. Beberapa hari berlalu dengan tenang, tetapi perasaan tidak nyaman itu tetap menghantuiku. Aku tetap menjalankan bisnisku seperti biasa, menerima pesanan, mengurus pengiriman, dan berinteraksi dengan pelanggan. Namun, di balik kesibukanku, ada ketakutan yang terus berbisik. Bagaimana jika Vika mulai menyebarkan informasi ini ke keluarga? Bagaimana jika dia menggunakan ini untuk menyerangku? Dan benar saja, kekhawatiranku menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kuduga. Saat acara makan malam keluarga berikutnya di rumah mertua, aku baru saja duduk dan mulai menyantap makananku ketika Vika, dengan senyum liciknya, mulai berbicara dengan nada santai yang penuh kepalsuan. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kalau Dinda ini ternyata pebisnis sukses? Katanya, sambil melirikku sekilas dengan ekspresi penuh arti. Semua orang langsung menoleh padaku. Aku bisa merasakan panasnya tatapan mereka, campuran antara keterkejutan dan rasa ingin tahu. Aku meletakkan sendokku perlahan, berusaha tetap tenang. Maksudnya, Vika? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Vika tertawa kecil. Ya, aku baru aja tahu kalau Dinda ini punya bisnis online yang sukses banget. Bahkan katanya sampai dapat pesanan dari luar negeri. Lumayan gede, loh, omsetnya, katanya sambil menyuapkan makanan ke mulutnya, seolah yang baru saja ia ucapkan bukan sesuatu yang bisa mengubah seluruh dinamika percakapan malam itu. Mertua dan saudara-saudara iparku langsung bereaksi. Serius, Dinda? Tanya ibu mertua dengan nada terkejut. Kok nggak pernah cerita? Aku menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. Aku memang menjalankan bisnis kecil-kecilan dari rumah. Jawabku hati-hati. Bukan sesuatu yang besar,
cuma kerajinan tangan yang aku jual secara online. Tapi kenapa harus dirahasiakan? Tanya salah satu ipar laki-laki, Anton, dengan nada penasaran. Biasanya kalau orang punya usaha, mereka justru bangga. Aku belum sempat menjawab ketika Vika menimpali. Suaranya terdengar ringan tapi menyengat. Mungkin Dinda takut dibandingin sama aku, katanya dengan nada bercanda, tapi jelas-jelas sindiran. Soalnya, ya, bedalah antara bisnis online sama karir profesional seperti yang aku jalani. Tawa kecil terdengar dari beberapa anggota keluarga. Tidak semua orang menanggapinya sebagai hinaan, tetapi aku bisa merasakan sengatan kata-katanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu Vika sedang mencoba mempermalukanku di depan keluarga besar, dan aku harus memutuskan bagaimana menanggapinya. Aku bisa tetap diam dan membiarkan mereka berpikir apapun yang mereka mau, atau aku bisa mengambil kendali atas narasi ini. Aku memilih yang kedua. Aku nggak pernah berniat merahasiakannya selamanya, kataku dengan suara lebih mantap. Aku cuma merasa nggak perlu mengumbar-umbar sesuatu yang masih dalam proses. Lagi pula, bisnis ini aku bangun dari nol, dengan kerja keras sendiri, dan aku menikmati prosesnya. Bukan sesuatu yang harus dibanding-bandingkan dengan siapapun. Aku bisa melihat Vika mengangkat alis, seolah tak menyangka aku akan membalas dengan tenang. Tapi kalau bisnisnya sudah sampai dapat pesanan luar negeri, itu bukan kecil-kecilan lagi, Dinda, kata ibu mertua, suaranya terdengar lebih tertarik sekarang. Malah, itu luar biasa. Kamu benar-benar melakukannya sendiri. Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku belajar sendiri, mencari pasar, dan membangun semuanya dari awal. Wow, kata Anton dengan nada kagum. Itu keren, sih. Mas Guntur, kamu tahu soal ini? Semua mata kini beralih ke Mas Guntur, yang sejak tadi diam. Aku menatapnya, berharap dia akan berkata sesuatu yang mendukungku. Aku tahu, dan kami memang sepakat untuk merahasiakannya, katanya akhirnya. Mas Guntur membelaku. Vika tersenyum miring. Lihat, kan? Bahkan Mas Guntur yang dari keluarga kita sendiri saja sengaja merahasiakan dari kita. Harusnya bisnis itu selain dibicarakan sama pasangan, juga keluarga dikasih tahu. Dinda, kejujuran itu perlu di keluarga ini. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Aku tahu Vika sengaja memancing situasi ini, membuatku terlihat seperti istri yang menyembunyikan sesuatu dari suaminya. Tapi aku tidak akan membiarkannya menang. Aku tidak pernah menyembunyikannya, hanya belum merasa waktunya tepat untuk membicarakan, jawabku tegas. Dan aku hanya cerita ke Mas Guntur, karena dia suamiku, bukan orang lain yang hanya ingin ikut campur dalam kehidupan rumah tangga kami. Kali ini, aku bisa melihat ekspresi Vika sedikit berubah. Ia tidak menyangka aku akan membalasnya dengan cara seperti ini. Ibu mertua tersenyum kecil. Aku rasa Dinda benar. Kalau dia bisa membangun bisnisnya sendiri dan sukses, itu sesuatu yang patut dihargai, bukan dipermasalahkan. Aku melirik sekilas ke arah Vika, yang sekarang diam dengan ekspresi sedikit tersinggung. Makan malam berlanjut, tetapi aku tahu ini belum berakhir. Vika bukan tipe orang yang akan diam setelah merasa tersaingi. Dan aku benar. Beberapa hari kemudian, aku mulai mendengar desas-desus dari keluarga besar. Beberapa saudara iparku mulai bertanya-tanya apakah aku menjalankan bisnis ini karena merasa Mas Guntur tidak cukup dalam menafkahi keluarga. Ada juga yang mulai berspekulasi bahwa aku menyembunyikan penghasilanku karena tidak ingin berbagi dengan suamiku. Aku tahu ini ulah Vika. Ia tidak menyerangku secara langsung, tetapi ia menanamkan keraguan di benak orang-orang di sekitar kami. Dan saat itu, aku menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar persaingan biasa. Ini adalah perang. Dan aku tidak akan kalah. Pernikahan Vika semakin dekat, dan seperti yang kuduga, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membicarakannya kemana-mana. Hampir setiap hari, grup keluarga di WhatsApp dipenuhi dengan pesan-pesan tentang persiapannya. Mulai dari undangan eksklusif yang hanya bisa dipesan secara khusus dari luar negeri, gaun pernikahan rancangan desainer terkenal, hingga gedung megah yang katanya hanya bisa disewa oleh kalangan tertentu. Ini akan menjadi pernikahan paling mewah tahun ini, tulisnya dalam salah satu pesannya, lengkap dengan beberapa foto tempat acara yang sudah didekorasi dengan gemerlap.
Aku hanya membaca tanpa berkomentar. Aku tahu Vika sengaja membesar-besarkan semuanya, bukan hanya untuk pamer, tapi juga untuk mengingatkanku, dan mungkin semua orang, tentang perbedaan status di antara kami. Sejak ia mengetahui tentang bisnisku, ia semakin gencar menonjolkan betapa jauhnya level kehidupannya dibandingkan denganku. Di satu sisi, aku tidak peduli. Aku tidak butuh pernikahan mewah atau barang-barang mahal untuk merasa bahagia. Tapi di sisi lain, sikapnya yang selalu meremehkanku membuatku semakin terdorong untuk membuktikan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan Vika terus-menerus menginjak harga diriku. Sementara itu, di balik semua hingar-bingar persiapan pernikahan, aku mulai mendengar desas-desus tentang Adit, calon suami Vika. Desas-desus yang tidak bisa aku abaikan begitu saja. Suatu sore, saat aku sedang mengemas pesanan pelanggan di ruang kerja, sebuah pesan dari salah satu temanku yang bergerak di dunia bisnis masuk ke ponselku. "Din, kamu kenal seseorang bernama Adit Prasetya? Aku dengar dia tunangan adik iparmu." Aku mengernyit. "Iya, kenapa?" "Hati-hati. Aku nggak punya bukti konkret. Tapi dia punya reputasi yang cukup buruk di kalangan pebisnis. Ada beberapa cerita tentang dia menipu orang untuk investasi fiktif." Aku membeku sejenak, lalu mengetik dengan cepat. "Maksudmu dia seorang penipu?" Aku belum bisa memastikan. Tapi ada beberapa orang yang pernah dirugikan olehnya. Katanya dia sering mendekati wanita dari keluarga berada, menikah, lalu entah bagaimana mereka akhirnya kehilangan banyak uang setelah itu. Beberapa bisnis yang dia bangun juga tiba-tiba bangkrut tanpa alasan yang jelas. Aku menggigit bibir, jantungku berdetak lebih cepat. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Jika benar Adit adalah seorang penipu, maka Vika berada dalam bahaya besar. Tapi apakah aku harus memberitahunya? Vika bukan tipe orang yang mudah percaya, apalagi jika informasi itu datang dariku. Dia selalu menganggap dirinya lebih pintar, lebih tahu segalanya. Jika aku mengatakan sesuatu tanpa bukti konkret, dia pasti akan menertawakan dan menuduhku iri. Aku harus berpikir lebih jauh. Aku tidak bisa gegabah. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai mengumpulkan informasi tentang Adit. Aku mencari tahu siapa saja yang pernah bekerja dengannya, bagaimana rekam jejak bisnisnya, dan apakah ada korban yang bisa diajak bicara. Ternyata, dugaanku benar. Adit bukan hanya sekadar pria kaya yang sukses. Ia adalah pria yang sangat pandai membangun citra dirinya. Banyak dari bisnisnya yang hanya bertahan beberapa tahun sebelum akhirnya bangkrut. Dan yang lebih mencurigakan, beberapa mantan pasangannya mengalami kerugian finansial besar setelah menjalin hubungan dengannya. Namun, aku belum memiliki bukti yang cukup kuat. Semua informasi yang kudapatkan masih berupa cerita dari mulut ke mulut, tanpa dokumentasi atau bukti transaksi yang jelas. Di saat aku sibuk menyelidiki Adit, Vika semakin gencar mengumumkan betapa sempurnanya hubungannya dengan pria itu. Setiap kali kami bertemu dalam acara keluarga, dia tidak pernah lupa menyelipkan kalimat seperti, "Syukurlah aku ketemu Adit. Dia benar-benar pria yang tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan baik." Atau, "Kami sudah merencanakan bulan madu ke Eropa. Adit bilang aku pantas mendapatkan yang terbaik." Aku hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar kata-katanya. Tapi dalam hati, aku merasa semakin waspada. Jika semua ini benar, maka Vika bisa menjadi korban berikutnya. Pada akhirnya, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan langsung menghadapi Vika tanpa bukti. Sebaliknya, aku akan menyimpan semua informasi ini dan menunggu saat yang tepat. Jika Adit memang memiliki niat buruk, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Dan saat itu terjadi, aku harus siap untuk bertindak. Aku menatap layar laptopku yang penuh dengan catatan investigasiku tentang Adit. Aku menarik napas dalam-dalam. Pernikahan ini mungkin akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Bukan hanya bagi Vika, tapi juga bagi keluarga kami. Dan aku harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku tidak bisa mengabaikan kecurigaanku terhadap Adit. Informasi yang kudapatkan dari berbagai sumber cukup membuatku yakin bahwa pria itu bukanlah sosok yang ia tunjukkan di depan keluarga kami. Namun, tanpa bukti konkret, aku tahu Vika tidak akan percaya begitu saja. Malam itu,
Aku duduk di ruang kerja dengan laptop terbuka, menatap deretan email dan dokumen yang berhasil kukumpulkan. Nama Adit muncul dalam beberapa artikel bisnis yang mengisyaratkan skandal keuangan, meskipun tidak pernah disebut secara langsung sebagai tersangka. Beberapa perusahaan yang pernah dipimpinnya bangkrut secara misterius, meninggalkan hutang besar yang entah bagaimana tidak pernah ditelusuri lebih jauh. Namun, bagian yang paling mencurigakan adalah kesaksian dari seseorang yang mengaku pernah mengenal Adit secara pribadi. Aku menghubungi seorang wanita bernama Mira, yang kontaknya kudapat dari temanku. Awalnya, Mira enggan berbicara, tetapi setelah aku meyakinkannya bahwa ini menyangkut seseorang yang akan dinikahi oleh anggota keluargaku, dia akhirnya bersedia berbagi cerita. Dia pria yang menawan di awal, kata Mira di telepon, suaranya terdengar penuh penyesalan. Aku jatuh cinta pada pesonanya, sama seperti yang terjadi pada banyak wanita lain. Dia membangun citra sebagai pengusaha sukses, seseorang yang punya koneksi luas dan gaya hidup mewah. Aku percaya padanya. Aku bahkan menginvestasikan sebagian tabunganku untuk bisnisnya. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Lalu apa yang terjadi? Tanyaku. Awalnya semuanya terlihat baik-baik saja. Bisnisnya tampak berjalan lancar. Dia sering membawaku ke acara-acara sosial, memperkenalkanku pada orang-orang berpengaruh. Aku merasa istimewa. Mira menghela napas. Tapi lambat laun, aku mulai melihat kejanggalan. Setiap kali aku bertanya soal keuangan bisnisnya, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Laporan keuangan yang seharusnya bisa diakses, tiba-tiba jadi rahasia. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang yang dulu mengaku sebagai rekannya mulai menjauh. Aku merasakan kegelisahan menjalar ke seluruh tubuhku. Ini sejalan dengan informasi yang kudapat dari sumber lain. Apa yang terjadi setelah itu? Dia mulai meminta lebih banyak uang, jawab Mira lirih. Katanya untuk ekspansi bisnis, untuk menutup hutang sementara. Aku tidak curiga saat itu, karena aku benar-benar percaya padanya. Tapi kemudian, tanpa peringatan, dia menghilang. Semua uangku lenyap. Bisnisnya bangkrut, dan dia pindah ke kota lain. Aku baru sadar aku bukan satu-satunya yang mengalami ini. Ada beberapa wanita lain yang mengalami hal serupa. Aku terdiam. Ini bukan sekadar rumor. Adit benar-benar berbahaya. Setelah mengakhiri panggilan, aku menatap layar laptopku dengan perasaan campur aduk. Sekarang aku punya sesuatu yang lebih dari sekadar desas-desus. Aku punya kesaksian dari seseorang yang pernah menjadi korban. Tapi apakah ini cukup untuk menghentikan pernikahan Vika? Aku menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menggali lebih dalam. Aku mencari informasi lebih lanjut tentang perusahaan-perusahaan yang pernah dimiliki Adit, melacak berita-berita lama, bahkan mencoba menghubungi beberapa orang yang pernah bekerja dengannya. Hasilnya semakin jelas. Adit adalah pria yang hidup dengan menipu. Ia membangun citra sebagai pria sukses, mendapatkan kepercayaan dari orang-orang kaya, lalu secara perlahan menguras keuangan mereka sebelum menghilang tanpa jejak. Namun, masalahnya adalah bagaimana cara menyampaikan ini pada Vika. Aku tahu betapa keras kepalanya dia. Jika aku datang dengan tuduhan tanpa bukti konkret, dia pasti akan menertawakanku atau bahkan menuduhku cemburu. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Mas Guntur lebih dulu. Suamiku menatapku dengan ekspresi skeptis saat aku menunjukkan semua bukti yang telah kukumpulkan. Dinda, kamu yakin ini bukan hanya salah paham? Mungkin orang-orang itu punya dendam pada Adit. Aku menatapnya tajam. Guntur, ini bukan hanya satu atau dua orang. Aku sudah berbicara dengan orang yang pernah jadi korban. Bisnis-bisnis yang dia bangun semuanya bangkrut dengan pola yang sama. Ini bukan kebetulan. Mas Guntur menghela napas, lalu mengusap wajahnya. Tapi bagaimana caranya kita menyampaikan ini ke Vika? Kamu tahu dia nggak akan percaya begitu saja. Itulah masalahnya, aku mengakui. Kalau kita salah langkah, dia malah bisa semakin yakin untuk menikahi Adit. Kami terdiam selama beberapa saat, memikirkan langkah terbaik. Aku tahu ini bukan hanya soal menyelamatkan Vika, tapi juga tentang bagaimana melakukannya tanpa membuatnya semakin membenciku. Aku akan mencoba bicara dengan ayah dan ibu dulu, kata Mas Guntur akhirnya. Mereka mungkin bisa lebih mudah meyakinkan Vika daripada kita. Aku mengangguk.
meskipun dalam hati aku tidak terlalu yakin. Namun, sebelum rencana itu bisa dijalankan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Malam itu, aku menerima sebuah email anonim. Subjeknya, "Hati-hati dengan Adit." Aku membuka email itu dengan jantung berdebar. Isinya hanya satu kalimat. "Jangan percaya padanya. Dia lebih berbahaya dari yang kau kira." Dan yang membuatku semakin terkejut, email itu menyertakan lampiran, sebuah video pendek. Dengan tangan gemetar, aku membuka video itu. Gambar di layar menunjukkan Adit duduk di sebuah restoran dengan seorang wanita yang terlihat jauh lebih tua darinya. Mereka tampak akrab, berbicara dengan ekspresi serius. Lalu, suara wanita itu terdengar jelas. "Jadi, kamu sudah mendapatkan akses ke rekeningnya?" Adit tersenyum tipis. "Belum sepenuhnya. Tapi aku bisa meyakinkan dia untuk menandatangani beberapa dokumen setelah pernikahan." Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini bukan lagi dugaan. Ini adalah bukti nyata bahwa Adit sedang merencanakan sesuatu terhadap Vika. Aku tahu, ini saatnya bertindak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, Vika akan jatuh ke dalam perangkap yang sama dengan wanita-wanita lain sebelum dia. Aku menarik napas dalam-dalam, menggenggam ponselku erat. Besok, aku akan menemui Vika. Aku tidak peduli jika dia membenciku. Yang penting, aku harus menghentikan pernikahan ini. Hari pernikahan Vika akhirnya tiba. Gedung megah yang disewanya sudah dipenuhi oleh para tamu undangan yang berpakaian glamor. Dekorasi mewah berwarna emas dan putih mendominasi ruangan, dengan lampu kristal bergemerlapan di langit-langit. Aroma bunga mawar dan melati memenuhi udara, menciptakan kesan elegan yang memukau. Semua orang berbicara tentang betapa indahnya pesta ini. Betapa beruntungnya Vika bisa menikahi pria seperti Adit. Aku berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun biru tua yang cukup sederhana dibandingkan dengan para tamu lainnya. Aku tidak bisa menyingkirkan kegelisahan di dadaku. Video yang kuterima malam sebelumnya masih terbayang jelas di pikiranku. Ini bukan sekadar gosip atau tuduhan tanpa bukti. Adit benar-benar berniat memanfaatkan Vika, dan jika pernikahan ini berlangsung, dia akan menjadi korban berikutnya. Aku memandang ke arah pelaminan, tempat Adit berdiri dengan senyum penuh percaya diri. Di sampingnya, Vika terlihat seperti seorang putri dalam gaun putih panjang yang dirancang khusus oleh desainer terkenal. Wajahnya berseri-seri, seakan ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Aku mengepalkan tangan. Aku harus melakukan sesuatu. Saat penghulu mulai membacakan akad, suasana berubah menjadi hening. Semua mata tertuju pada Adit dan Vika. Aku bisa merasakan ketegangan dalam diriku semakin meningkat. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku untuk menghentikan semuanya. Tapi bagaimana caranya? Tepat ketika Adit membuka mulut untuk mengucapkan ijab kabul, suara bising tiba-tiba memenuhi ruangan. Semua orang menoleh ke arah layar besar yang dipasang di belakang pelaminan. Layar itu seharusnya menampilkan video perjalanan cinta Vika dan Adit, tapi yang muncul di layar bukanlah video yang diharapkan. Yang terpampang di sana adalah rekaman yang kuterima semalam. Wajah Adit tampak jelas dalam video itu, duduk berhadapan dengan seorang wanita yang jauh lebih tua. Suara mereka terdengar jernih melalui pengeras suara. "Jadi, kamu sudah mendapatkan akses ke rekeningnya?" "Belum sepenuhnya. Tapi aku bisa meyakinkan dia untuk menandatangani beberapa dokumen setelah pernikahan." Sejenak, ruangan menjadi sunyi. Lalu terdengar suara bisik-bisik yang semakin keras. "Apa maksudnya ini?" Salah satu tamu berbisik pada pasangannya. "Apakah ini benar? Adit berencana menipu Vika?" Wajah Adit seketika memucat. Dia menoleh ke kiri dan kanan, mencari sumber video itu. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini berubah panik. Dia mencoba menenangkan diri, tetapi jelas terlihat bahwa pikirannya kacau. Vika, yang sejak tadi berdiri di sampingnya, menatap layar dengan ekspresi bingung. Bibirnya sedikit terbuka, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. "Adit, apa ini?" Suaranya terdengar bergetar. Adit buru-buru menggenggam tangannya. "Vika, ini pasti ulah seseorang yang ingin menghancurkan kita."
Video ini jelas rekayasa, katanya dengan nada putus asa. Tapi Vika menepis tangannya, matanya mulai dipenuhi air mata. Jangan bohongi aku. Suara itu jelas suaramu. Saat itu, seorang pria tiba-tiba berdiri dari kursinya di antara para tamu. Dia adalah salah satu pebisnis terkenal yang juga hadir dalam pernikahan ini. Dengan wajah serius, dia berkata, "Aku sudah lama curiga pada Adit. Bisnis yang dia jalankan selalu berakhir dengan kebangkrutan misterius. Aku bahkan pernah kehilangan uang karena investasi bodong yang dia tawarkan." Bisikan di antara para tamu semakin keras. Adit mencoba membela diri. "Ini hanya kebetulan. Mereka hanya iri padaku," teriaknya, tapi tidak ada yang percaya lagi. Saat itulah petugas keamanan memasuki ruangan. "Saudara Adit, kami menerima laporan tentang penipuan yang Anda lakukan. Kami mohon Anda ikut dengan kami untuk pemeriksaan lebih lanjut." Wajah Adit semakin pucat. Ia melangkah mundur, seolah ingin kabur. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dua petugas keamanan sudah menahannya. Vika menangis terisak-isak di tengah pelaminan. Gaun putihnya yang tadinya tampak sempurna kini terasa seperti beban berat baginya. Semua tamu menatapnya dengan kasihan. Aku melangkah mendekatinya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menoleh dengan tatapan penuh kemarahan. "Jadi ini ulahmu?" Suaranya bergetar. Aku menahan napas. "Aku hanya ingin menyelamatkanmu, Vika. Aku tahu ini akan menyakitkan, tapi lebih baik daripada kamu terjebak dalam pernikahan yang salah." Dia menggeleng, air matanya semakin deras. "Kamu menghancurkan hidupku di depan semua orang." Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa yang menghancurkan hidupnya adalah Adit, bukan aku. Tapi aku tahu ini bukan saatnya. Dengan langkah tertatih, Vika turun dari pelaminan. Dia melepas tiara yang menghiasi rambutnya dan melemparkannya ke lantai. Kemudian, tanpa menoleh lagi, dia berlari keluar dari ruangan. Aku menghela napas panjang, merasa campuran antara lega dan bersalah. Aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Tapi apakah Vika akan bisa memaafkanku? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, hari ini bukan hanya hari pernikahan yang gagal. Hari ini adalah hari di mana topeng Adit akhirnya terlepas, dan kebenaran terungkap di hadapan semua orang. Setelah pernikahan yang berantakan itu, Vika menghilang dari peredaran. Tak ada kabar darinya selama beberapa minggu. Media sosialnya yang biasanya penuh dengan unggahan tentang kehidupannya yang mewah tiba-tiba kosong. Grup keluarga pun sunyi tanpa kehadiran Vika yang biasanya menjadi pusat perhatian dengan cerita-cerita tentang karir dan gaya hidupnya. Aku tahu dia sedang mengalami masa sulit. Bagaimanapun, bukan hanya pernikahannya yang hancur di depan mata ratusan orang, tetapi juga reputasinya yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Keluarga besar kami, yang sebelumnya selalu menyanjungnya, kini mulai membicarakan kebodohannya karena hampir menikahi seorang penipu. Rekan-rekan kerjanya yang dulu iri dengan gaya hidupnya kini menjauhinya, takut ikut terseret dalam skandal ini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Aku sendiri merasa campur aduk. Di satu sisi, aku tahu aku telah melakukan hal yang benar dengan mengungkap kebenaran tentang Adit, tetapi di sisi lain, aku juga sadar bahwa aku telah menghancurkan dunia yang selama ini Vika bangun. Mas Guntur pun mulai khawatir. Beberapa kali dia mencoba menghubungi Vika, tetapi teleponnya selalu tidak diangkat. Pesan-pesan yang ia kirimkan hanya dibaca tanpa balasan. "Aku takut dia melakukan sesuatu yang nekat," kata Mas Guntur suatu malam ketika kami duduk di ruang tamu. Ekspresinya kusut, jauh berbeda dari biasanya. "Bagaimanapun juga, dia adikku, Dinda. Aku nggak mau dia jatuh lebih dalam." Aku mengangguk, memahami kegelisahannya. Mungkin aku bisa mencoba bicara dengannya. Bagaimanapun juga, aku yang paling sering berurusan dengannya selama ini. Mas Guntur menatapku ragu. "Kamu yakin dia mau mendengar?" Aku menghela napas. Aku harus mencoba. Keesokan harinya, aku pergi ke apartemen Vika. Aku tahu dia tidak tinggal di rumah orang tua kami, dan kemungkinan besar dia masih berada di sana, bersembunyi dari dunia luar. Ketika aku mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Aku mencoba beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak ada reaksi.
Aku hampir menyerah ketika suara pelan terdengar dari dalam. Pergi. Aku tidak mau menyerah begitu saja. Vika, ini aku, Dinda. Aku cuma ingin bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawabnya. Suaranya terdengar lelah, jauh dari nada angkuh yang biasa ia gunakan saat berbicara denganku. Aku bersandar di pintu. Aku tahu kamu marah padaku. Dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, aku mendengar bunyi kunci diputar. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan wajah Vika yang pucat dan matanya yang sembab. Ia tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Apa yang kamu mau, Dinda? Tanyanya dengan nada lelah. Aku menatapnya penuh simpati. Aku ingin tahu kabarmu. Aku ingin memastikan kamu tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Vika tertawa pendek, tanpa humor. Sendirian? Tentu saja aku sendirian. Semua orang menjauhiku. Teman-temanku tak ada yang mau bicara lagi. Keluarga besar kita membicarakan aku di belakang. Aku sudah kehilangan pekerjaan, dan yang lebih parah lagi, aku kehilangan harga diriku. Aku merasa dadaku sesak mendengar pengakuannya. Aku melangkah masuk ke dalam apartemennya, dan ia tidak menolak. Aku melihat sekeliling. Apartemen yang dulu tertata rapi kini berantakan. Kotak makanan kosong berserakan di meja, tirai jendela tertutup rapat, dan ada tumpukan pakaian yang belum dicuci di sudut ruangan. Vika. Aku duduk di sofa di depannya. Aku tidak bermaksud menghancurkan hidupmu. Aku hanya ingin menyelamatkanmu dari seseorang yang tidak mencintaimu, yang hanya ingin memanfaatkanmu. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tahu itu. Aku tahu kamu benar, Dinda. Tapi itu tidak membuat semuanya jadi lebih mudah. Ia menatapku tajam, air mata kembali menggenang di matanya. Kamu tidak tahu rasanya. Aku selalu ingin menjadi seseorang yang dihormati, seseorang yang sukses. Sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Aku menggenggam tangannya. Kamu tidak harus memulai dari awal sendirian. Kamu masih punya aku. Kamu masih punya Mas Guntur. Kamu masih punya keluarga, meskipun mereka mungkin tidak selalu mengerti perasaanmu. Vika terdiam. Aku bisa melihat perang batin di matanya. Aku tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Aku malu jika Haris bekerja di kantor seperti semula lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa di kehidupanku, gumamnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau kamu mau, kamu bisa mulai dari tempatku. Aku bisa membantumu menemukan jalan baru. Ia mengernyit. Maksudmu? Aku tersenyum kecil. Aku punya bisnis online yang berkembang pesat. Kamu tahu itu. Aku butuh orang yang bisa membantu mengelola bisnisku. Aku berencana untuk membuka kantor untuk semacam rumah produksi agar bisa lebih leluasa mengerjakan. Kalau kamu mau, aku bisa memberimu kesempatan untuk belajar dan membuktikan bahwa kamu bisa bangkit lagi. Ia menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Kamu serius? Aku mengangguk. Aku tidak menawarkan ini karena kasihan. Aku menawarkan ini karena aku tahu kamu punya kemampuan. Kamu hanya butuh kesempatan untuk membuktikannya, tanpa harus bergantung pada status atau kekayaan orang lain. Vika menatap tangannya sendiri, berpikir dalam diam. Aku bisa melihat kebimbangan dalam dirinya. Aku akan memikirkannya, katanya akhirnya. Aku tersenyum. Itu sudah cukup bagiku untuk saat ini. Setidaknya, aku tahu bahwa dia tidak benar-benar menyerah pada hidupnya. Aku hanya perlu memberinya waktu untuk menyadari bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Saat aku meninggalkan apartemennya sore itu, aku merasa lebih ringan. Aku tahu jalan ke depan masih panjang. Dan mungkin Vika tidak akan berubah dalam semalam. Tapi aku percaya bahwa setiap orang, bahkan seseorang sekeras Vika, memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan dan memulai lagi. Aku hanya berharap dia bisa melihatnya juga. Minggu-minggu berlalu sejak perbincangan terakhirku dengan Vika. Aku tidak berharap perubahan instan darinya, tetapi setidaknya aku tahu dia mulai berpikir ulang tentang hidupnya. Aku tidak memaksanya untuk segera menerima tawaranku bekerja di bisnis yang telah kubangun. Aku tahu Vika adalah orang yang keras kepala,
dan ia harus menemukan alasannya sendiri untuk bangkit. Namun, suatu hari, aku dikejutkan oleh sebuah pesan darinya. "Dinda, apakah tawaranmu masih berlaku?" Aku hampir tidak percaya ketika membaca pesan itu. Aku langsung membalasnya, mengatakan bahwa aku masih membuka pintu untuknya. Kami pun sepakat untuk bertemu di kantor yang sudah kupersiapkan agar aku bisa mengenalkannya pada beberapa karyawanku dan menunjukkan bagaimana bisnis ini berjalan. Ketika aku melihat Vika melangkah masuk ke kantorku, aku hampir tidak mengenalinya. Ia tidak lagi tampil dengan pakaian bermerek atau aksesori mahal seperti dulu. Pakaiannya sederhana, riasannya tipis, dan ada kelelahan yang jelas di wajahnya. Namun, di balik kelelahan itu, aku bisa melihat sesuatu yang baru, kerendahan hati yang sebelumnya tidak pernah tampak dalam dirinya. Aku membawanya ke ruanganku dan mempersilakannya duduk. "Jadi, kamu benar-benar ingin mencoba?" tanyaku hati-hati. Vika mengangguk pelan. "Aku sudah berpikir banyak, Dinda. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku kehilangan segalanya, dan aku tidak punya siapa-siapa lagi selain keluargaku. Aku tahu aku bukan orang yang baik padamu selama ini, tapi aku ingin mencoba memperbaiki semuanya, meski aku tidak tahu apakah aku bisa." Aku tersenyum tipis. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, Vika. Aku tidak mencari seseorang yang sempurna. Aku hanya ingin tahu apakah kamu bersedia belajar dan bekerja keras. Ia mengangguk lagi, kali ini dengan lebih mantap. "Aku akan mencoba." Aku mulai memperkenalkan Vika pada beberapa karyawan di kantorku. Awalnya, mereka tampak ragu dengan kehadirannya. Wajar saja, karena Vika selama ini dikenal sebagai orang yang sombong dan gemar pamer. Namun, aku meminta mereka untuk bersikap profesional dan memberinya kesempatan. Aku memutuskan untuk tidak langsung menempatkannya dalam posisi strategis. Aku ingin melihat bagaimana dia menangani pekerjaan dari bawah. Aku memberinya tugas administratif sederhana, mengelola pesanan, menangani email pelanggan, dan memastikan stok barang selalu terupdate. Ini adalah pekerjaan yang mungkin dulu tidak akan pernah ia lirik, tetapi sekarang, ini adalah langkah pertamanya untuk membangun kembali dirinya. Beberapa hari pertama, aku bisa melihat betapa sulitnya bagi Vika untuk beradaptasi. Ia terbiasa dengan pekerjaan yang lebih bergengsi, dan sekarang ia harus mengurus hal-hal mendasar yang sering dianggap remeh. Aku mendengar beberapa karyawan berbisik-bisik tentang bagaimana seorang Vika yang dulu selalu merendahkan pekerja lain kini harus melakukan pekerjaan yang sama seperti mereka. Namun, Vika tidak menyerah. Aku memperhatikannya dari kejauhan, melihat bagaimana ia perlahan mulai memahami ritme pekerjaannya. Kadang-kadang, ia masih mengeluh, tetapi tidak lagi dengan nada meremehkan. Ia mulai belajar meminta bantuan ketika tidak mengerti sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak pernah ia lakukan karena merasa lebih unggul dari orang lain. Suatu hari, aku mendekatinya saat ia sedang sibuk membalas email pelanggan. "Bagaimana menurutmu sejauh ini?" tanyaku. Vika menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Jujur, ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Aku dulu selalu berpikir bisnis itu hanya tentang keuntungan besar. Tapi sekarang aku sadar, ada begitu banyak kerja keras di baliknya." Aku tersenyum, senang mendengar pengakuannya. Ya, bisnis bukan hanya soal uang. Ini tentang membangun sesuatu yang berarti dan bertanggung jawab atasnya. Ia menatapku dengan mata yang lebih jernih. "Dinda, terima kasih sudah memberiku kesempatan. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya setelah semua yang kulakukan padamu." Aku menatapnya lekat-lekat. "Aku tidak menawarkan ini karena kasihan, Vika. Aku percaya kamu bisa berubah. Tapi perubahan itu harus datang dari dalam dirimu sendiri." Vika mengangguk pelan. Aku mengerti. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan nyata dalam dirinya. Ia mulai lebih terbuka dengan rekan-rekannya. Bahkan beberapa kali aku melihatnya bercanda dengan mereka. Ia juga menjadi lebih teliti dalam pekerjaannya. Yang paling mengejutkanku adalah ketika ia dengan sukarela mengambil alih tugas tambahan yang dulu mungkin tidak akan pernah ia lakukan. Satu malam, saat aku sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan di kantor, aku melihat Vika masih duduk di mejanya, fokus pada layar komputer. "Kamu belum pulang?" tanyaku.
Ia menoleh dan tersenyum. Aku ingin menyelesaikan laporan ini sebelum besok pagi. Aku tidak mau mengecewakanmu. Aku terdiam sejenak, merasakan sesuatu yang hangat di hatiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan melihat Vika yang seperti ini. Seseorang yang bekerja keras, bukan karena ingin memamerkan diri, tetapi karena benar-benar peduli dengan apa yang ia lakukan. Aku duduk di kursi di hadapannya. Vika, aku bangga padamu. Ia menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan sesuatu yang lain, sebuah harapan. Aku masih punya banyak hal yang harus kupelajari, katanya pelan. Aku mengangguk, dan aku akan ada di sini untuk membantumu. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hubungan kami benar-benar berubah. Kami bukan lagi dua perempuan yang selalu bersaing dan saling merendahkan. Kami kini adalah dua orang yang belajar untuk saling memahami dan tumbuh bersama. Mungkin, inilah yang sebenarnya disebut dengan kesempatan kedua. Aku tersenyum kembali. Itulah yang seharusnya dari awal, Vika. Hari demi hari berlalu, dan perlahan, hubungan kami mulai membaik. Kami tidak serta-merta menjadi akrab seperti sahabat, tetapi ada rasa saling menghormati yang sebelumnya tidak pernah ada. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepadanya, dan ia pun mulai memahami bahwa harga dirinya tidak tergantung pada bagaimana orang lain melihatnya. Beberapa bulan kemudian, Vika datang kepadaku dengan sebuah keputusan yang mengejutkan. Aku ingin keluar dari bisnismu, katanya dengan nada mantap. Aku menatapnya dengan kaget. Kenapa? Aku ingin memulai bisnis sendiri, jelasnya. Aku sudah banyak belajar darimu, Dinda, dan aku menyadari bahwa aku ingin membangun sesuatu dengan caraku sendiri. Aku tidak ingin terus-terusan hidup dalam bayangan siapapun, baik itu kamu, keluarga, atau orang lain. Aku mengamati wajahnya, mencari tanda-tanda keraguan, tapi yang aku lihat hanyalah keyakinan. Aku mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu inginkan, aku mendukungmu. Vika tersenyum. Terima kasih, Dinda, untuk segalanya. Aku tidak menyangka bahwa suatu hari aku akan melihat Vika yang seperti ini. Seseorang yang akhirnya menemukan jalannya sendiri, bukan karena ingin bersaing, tapi karena benar-benar ingin berkembang. Saat ia pergi meninggalkan ruanganku hari itu, aku merasa lega. Aku tidak hanya berhasil mempertahankan bisnisku, tetapi juga berhasil membantu seseorang menemukan jalannya. Dan yang terpenting, aku menyadari satu hal, kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang memberi mereka kesempatan untuk bertumbuh. Aku telah menemukan kedamaian dalam diriku, dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah aku raih.